الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد, kita akan sambil menunggu Syekh, kita akan sedikit memaparkan apa itu metode Nurul Bayan. Mungkin sebagian kita belum mengenal ya apa itu metode Nurul Bayan. Metode Nurul Bayan adalah merupakan metode pembelajaran praktis dan mudah untuk belajar Al-Quran yang dengan izin Allah telah berhasil memberantas buta huruf Al-Quran dan buta membaca Al-Quran, serta menjadi wasilah ya anak-anak untuk bisa menghafal Al-Quranul Karim dan telah tersebar di segala atau di negara-negara di dunia dan pusatnya tentu di Mesir. Kemudian metode Nurul Bayan adalah merupakan metode pembelajaran Al-Quran. Jadi sebenarnya metode Nurul Bayan ini bukan hanya pada Al-Quran saja, tapi juga pada pembelajaran agama. Kan tetapi lebih banyak fokusnya di awalnya yaitu pada pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran baik secara membaca atau pembelajaran Al-Quran untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar sesuai dengan tajwidnya, juga belajar menulis ya. Jadi dalam metode Nurul Bayan ada juga pembelajaran menulis. Jadi penggabungan antara dua hal itu, yaitu lancar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, juga bisa menulis ya tulisan Arab atau Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran atau pembelajaran metode Nurul Bayan adalah merupakan pembelajaran Al-Quran untuk segala usia, baik untuk anak-anak atau orang dewasa, baik untuk yang belum bisa baca Al-Quran ya, baik untuk yang belum bisa baca Al-Quran maupun yang belum lancar membacanya. Dan yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali dari nol bisa belajar dengan metode Nurul Bayan, atau yang terbata-bata. Ya, maka metode Nurul Bayan ini adalah merupakan metode yang praktis dan mudah serta cepat untuk seseorang bisa membaca Al-Quran dengan izin Allah. Kemudian keutamaan dari metode Nurul Bayan. Metode Nurul Bayan ini adalah merupakan metode penggabungan antara dua metode. Penggabungan antara metode klasik yaitu dengan mengeja atau biasa disebut dengan metode Baghdadiyah ya, dengan mengeja huruf per huruf, harokat per harokat ya, kalimat per kalimat, begitu seterusnya. Nah, metode klasik atau mengeja ini di antara kelebihannya adalah mengedepankan ketelitian dalam membaca Al-Quran, mengedepankan ketelitian dalam membaca Al-Quran dengan fasahatul huruf, dengan kefasihan
mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, mengedepankan kefasihan membaca Al-Quran, panjang pendeknya, kemudian tepat ya dari sisi tajwidnya, baik teori maupun praktek, baik teori maupun praktek. Ini sisi kelebihan daripada metode klasik, metode mengeja, yaitu mengedepankan ketelitian dalam membaca Al-Quran, memperhatikan kefasihan huruf-huruf hijaiyah, panjang pendeknya, tajwidnya, dan yang lain. Kemudian juga dalam metode Nurul Bayan ada metode modern, yaitu yang dengan cara membaca langsung tanpa dieja. Jadi metode Nurul Bayan menggabungkan dua metode ini. Ya, selain mengeja juga ada langsung membaca. Karena itu setelah tahapan pembelajaran Fathur Rahman, ya nanti ada khotmah tilawah, yaitu hataman untuk membaca Al-Quran, realisasi dari apa? Praktek memperlancar bacaan Al-Quran. Metode modern ini kelebihannya adalah membaca dia lebih cepat, ya, membaca langsung dengan suara huruf berharakat, suara huruf berharakat. Contoh-contoh kata, potongan ayat-ayat Al-Quran, dan menjadikan belajar Al-Quran lebih mudah dan praktis serta lebih cepat. Ya. Maka metode Nurul Bayan ini menggabungkan antara dua metode ini. Dan alhamdulillah metode Nurul Bayan ini dengan izin Allah telah menyebar ke berbagai macam ya penjuru dunia. Ya, tentu pusatnya di Mesir, di desa atau kampung namanya Arabul Quran, yang dulu namanya Arabur Rommel. Rommel itu maknanya pasir. Ya, desa tersebut atau kampung tersebut dulunya namanya Arabur Rommel karena banyak pembelajaran di situ dan hampir-hampir tidak ada satu rumah kecuali ada penghafal Al-Qur'annya, maka kemudian kampung itu berubah nama menjadi Arabul Quran. Ini beberapa yang kita himpun dari metode Nurul Bayan yang telah masuk ke beberapa negeri-negeri di dunia. Ada di Asia, di Indonesia, Malaysia, India. Bahkan di India itu ada satu lembaga pendidikan internasional namanya Al-Fitrah School. Itu telah mempraktekkan metode Nurul Bayan, alhamdulillah, untuk anak-anak TK dan SD-nya, dan berkembang pesat sampai punya lebih dari 142 cabang. Bahkan punya 4 cabang di Timur Tengah. Ya, punya 4 cabang di Timur Tengah. Salah satu diantaranya adalah di Riyadh kalau nggak salah. Ya. Itu yang menceritakan adalah Syekh Isam. Orang India, kita tahu bahasanya jauh dari bahasa Arab, tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa mempraktekkan metode ini ya dengan baik sampai anak-anak kecilnya itu bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan tajwidnya. Bahkan sampai ya orang-orang Britishnya, orang-orang Inggris yang mengajarkan bahasa Inggris di situ ya takjub sama mereka. Ini orang ya nggak bisa bahasa Arab tapi baca Al-Qur'annya lancar ya, dengan baik dan benar ya. Maka semua itu adalah karena anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan beberapa
negeri yang lain, yaitu misalnya di Afrika ada Sudan. Di Sudan ya metode Nurul Bayan dijadikan sebagai acuan ya utama untuk kurikulum Kementerian Pendidikan dalam pengajaran Al-Quran. Ya di Indonesia juga alhamdulillah sudah menyebar ya ke berbagai wilayah daerah. Sebagian ada yang mereka langsung dipraktekkan, ya. Sebagian ada yang dalam bentuk lembaga pendidikan, ada yang bersifat person pribadi dia mengajarkan kepada anak-anak, ada yang dalam bentuk lembaga pendidikan. Atau ya di Indonesia itu muncul kalau dalam kelembagaan itu ada namanya ta'ud, ya. Itu dibawa oleh Syekh Abdurrahman Bakar, itu punya cabang lebih dari 200-an di seluruh Indonesia. Itu juga sama, berasal dari metode Nurul Bayan, hanya karena dia masuk awalnya ke Madinah, kemudian dari Madinah dibawa ke Indonesia, maka bukunya berubah menjadi At-Tibyan. Ya, begitu sedikit informasi dari tersebarnya metode Nurul Bayan ke seluruh dunia, ya, ke negeri-negeri di dunia. Nah, kemudian sasaran pembelajaran metode Nurul Bayan. Yang pertama usia 3 sampai 6 tahun, ya usia balita atau pra-SD, agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. Ya. Kemudian ada jadi usia 3 sampai 6 tahun mereka belajar dengan metode Nurul Bayan sehingga mereka masuk SD itu sudah lancar ya membaca Al-Quran. Kemudian di usia SD barangkali ada yang belum lancar membaca Al-Quran, maka anak-anak SD yang lemah membaca Al-Quran dan menulis bahasa Arab dan Al-Quran, maka juga diajarkan metode Nurul Bayan. Kemudian untuk guru atau pengajar, ya para pengajar Al-Quran dan bahasa Arab untuk memudahkan mereka mengajarkan Al-Quran, maka belajar metode Nurul Bayan. Kemudian untuk para pemuda dan orang tua ya yang belum bisa membaca Al-Quran, maka bisa dipraktikkan metode Nurul Bayan. Bisa dipraktikkan metode Nurul Bayan. Jadi metode Nurul Bayan bisa dipraktikkan untuk segala usia. Tentu ya bentuk dan caranya berbeda. Ketika mengajarkan kepada anak-anak itu lebih banyak kepada praktek dengan bermain, dengan wasail ta'limiyah, ya. Adapun kepada pemuda dan orang tua maka tidak seperti pengajaran kepada anak-anak. Kemudian aspek pembelajaran metode Nurul Bayan, ada aspek materi, ada praktek, serta pembagian waktu. Aspek materi, ya, aspek pembelajaran Nurul Bayan dari sisi materi, pertama pengenalan huruf hijaiyah. Bahkan ini yang paling lama ya pada metode Nurul Bayan. Kemudian pembelajaran 20 keadaan. 20 keadaan mulai dari harokat, fathah, kasroh, dhammah, kemudian mad tabi'i, alif mad tabi'i, ya mad tabi'i, waw mad tabi'i, kemudian tanwin, tanwin dengan fathah, tanwin dengan kasroh, tanwin dengan dhammah, kemudian sukun, kemudian 10 keadaan selanjutnya terkait dengan tasydid. Kemudian belajar mengeja. Belajar pengejaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam metode Nurul Bayan itu diajarkan betul-betul dari nol. Pengenalan huruf hijaiyah, kemudian pengenalan atau pembelajaran 20 keadaan huruf, kemudian belajar mengeja ayat-ayat Al-Quran,
kemudian pembelajaran tajwid, ya, kemudian khutmat tilawah, yaitu hatam membaca 30 juz dengan ya tajwid dan bisa menghadirkan syahid dari matan Tuhfatul Atfal. Nah, ini aspek apa? Materi. Adapun secara praktek, ya, terkhusus kepada anak-anak, itu nanti ada perangkat-perangkat pembelajarannya. Ada permainan dan perangkat-perangkat pembelajaran yang lain. Ada cerita-cerita menarik yang mendidik, ya, dan memotivasi untuk belajar Al-Quran, untuk cinta kepada Allah, kepada Rasulnya dan para sahabatnya. Kemudian dengan nasyid-nasyid yang tanpa diiringi dengan musik, ya, yang mendidik dan membuat mereka riang gembira. Adapun pembagian waktunya, maka ini bergantung pada kondisi anak, guru dan sekolah tempat dia belajar, ya. Pembagian jam belajar, ada jam qiraah. Jam qiraah ini khusus untuk pembelajaran Fathur Rahman, ada pembelajaran ya tahajji, ada pembelajaran atau jam halatul huruf, ada jam tajwid, kemudian nanti ada khutmah, tilawah dan tahfidz. Jadi dalam metode Nurul Bayan yang lebih dikedepankan adalah dia bisa untuk lancar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena betapa banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi suruh membaca dia tidak bisa membacanya. Maka pada metode Nurul Bayan lebih ditekankan kepada bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran metode Nurul Bayan, pertama, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Ya, buku yang utama yaitu ada pada buku Fathur Rahman fi Ta'limi Kalimatil Quran yang nanti insyaallah akan dikaji tuntas oleh Syekh Ahmad Kamali, ya hafizahullah. Kemudian untuk tajwidnya ada Al-Bayan, nanti juga akan dikaji pada pekan yang akan datang oleh beliau, oleh Syekh Ahmad Kamali. Ya, kemudian untuk pembelajaran anak-anaknya itu ada tajwid 2 ini, kemudian tahajji. Nah, demikian, kemudian menulis ayat Al-Quran, hatam membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran di usia dini, kemudian mempelajari agama di usia dini. Nah, demikian sekilas tentang metode Nurul Bayan. Nanti insyaallah akan dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Kamali. Wali Syekh falyatafaddal mashkuran ma'jura.